Hai Sobat FDR, balik lagi barengan sama Keja di Garasi FDR yang pastinya bakal kasih info, tips, and trik menarik seputar tentang ban. Dan kali ini Keja nggak sendirian, sudah ada di sini barengan sama Keja ada Bro Jimmy. Hai. Bro Jimmy ini adalah perwakilan dari FDR dan hari ini Bro, asik manggilnya Bro ya. Hari ini kita bakal ngebahas pastinya seputaran tentang ban. Tapi kita bakal lihat dari Google nih, pencarian-pencarian Google. Jadi karena kita sekarang lagi ada di zaman era digitalisasi, semua orang sobat-sobat FDR juga pasti banyak banget yang cari info-info semuanya by internet. Siap. Semuanya di googling, Betul, ya kan? betul. Nah, tapi juga banyak orang yang merasa kayaknya kurang terjawab gitu pertanyaan-pertanyaannya. Makanya gimana kalau hari ini Bro Jimmy kita jawabin pertanyaan-pertanyaan Sobat FDR yang paling banyak di search di Google. Oke? Setuju ya? Nah, yang pertama kita bakal lihat dulu nih. Di kita sudah ada hasil search di Google dengan keyword yang pertama, apa penyebab ban motor bla 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 bla. Oke. Pertanyaan yang pertama mau yang mana dulu? Dari atas? Dari atas aja. Dari atas aja ya. Biar urut. Biar urut aja. Oke. Apa penyebab ban motor goyang? Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Silahkan. Oke. Jadi ada beberapa penyebab ya untuk kenapa ban itu goyang. Ya. Pertama yang sering keluhkan adalah pemasangan ban yang kurang sempurna. Jadi pada saat masang itu harusnya dilihat garis yang lingkaran itu sejajar dengan velg. Oke, harus presisi ya. Betul, jadi lurus sehingga tidak goyang. Ya, itu pertama. Kedua, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai. Ya, jadi misalnya ban itu sudah ada benjol, kemudian retak-retak, ya, kemudian rusak, maka sebaiknya harus diganti. Nah, ketiga itu tekanan angin, Mbak. Tekanan angin itu adalah nyawa dari ban, jadi harus disesuaikan dengan kondisi yang direkomendasikan, nah, sehingga ban itu tidak goyang. Oke, jadi itulah kira-kira penyebab dari atau beberapa faktor yang bikin ban motor jadi goyang. Betul. Ya. Karena emang sering nih aku kalau misalnya naik ojek gitu ya, atau naik dibonceng naik motor, suka berasa gitu ban-bannya suka goyang, jadi ikutan goyang. Untung nggak ada yang dompet ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Boleh, ya. Apa penyebab ban motor sering kempes? Nah, kira-kira apa nih? Apakah karena bebannya yang terlalu berat atau mungkin ada faktor-faktor lain? Oke, jadi gini, memang ada banyak penyebab ban itu sering kempes. Ya, tapi yang paling sering itu adalah pertama, itu terkena benda tajam. Nah, kalau kita naik motor, kemudian benda tajam, ada paku, kerikil, itu menyebabkan kempes. Ya. Kedua, itu kurangnya tekanan angin. Jadi paling sering orang itu tidak mengecek tekanan angin. Benar. Nah, itu sehingga menjadi kempes. Ya. Tiga adalah ada benda asing itu di antara ban dan velg, misalnya kayak ada pasir atau debu. Nah, itu betul, gitu ya? itu yang paling kecil-kecil itu yang menempel di situ, sehingga itu ada keluar angin di situ. Jadi ban bisa kempes. Nah, keempat, nah ini juga keteledoran orang itu tidak memakai tutup ventil. Jadi tutup ventil itu juga perlu karena untuk mencegah menahan angin ya. Betul. Jadi kan kita tidak mungkin 100% kita menjamin bahwa ventil itu fit. Nah, itu juga menutup kemungkinan udara keluar. Nah, yang terakhir itu adalah penggunaan ban yang sudah tipis. Nah, kalau ban tipis berarti memang itu sudah layak diganti. Nah, jadi itu yang sebenarnya sering bikin ada motor sering kempes. Oke, jadi memang harus dicek terus-menerus secara berkala. Terus udah gitu juga kalau tadi dibilang ada kerikil apa segala macam, berarti harus sering-sering dibersihin ya Bro Jimmy? Iya, betul, harus sering. Jangan badan aja dibersihin. Benar, motornya juga harus disayang, harus dibersihin bannya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Iya. Pertanyaan ketiga, apa penyebab ban motor benjol? Oke, jadi benjol. Nah, benjol ini sebenarnya ada udara yang terperangkap di antara lapisan ban. Seperti itu. Jadi udara itu menyebabkan benjol pada ban. Nah, itu sebenarnya ada pemakaian yang sering kurang angin itu juga menyebabkan udara terperangkap di antara lapisan ban itu. Seperti itu. Kemudian juga memaksakan penggunaan ban pada saat kempes.
Jadi kempes nih, terus kita paksakan. Nah, itu udaranya akhirnya lari ke antar lapisan itu menyebabkan benjol. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yang sering juga adalah sering bocor sehingga banyak tambalan. Nah, itu kan kalau udah bocor itu sudah merusak ban. Betul. Nah, dari tambalan itu udara terperangkap di antara lapisan. Jadi memang berarti udaranya itu nggak secara maksimal ada di tempat-tempat yang seharusnya gitu ya Bro Jimmy ya. Oke. Itu sekitaran tentang apa penyebab ban motor keywordsnya ya. Di tangannya Bro Jimmy juga udah ada. Kita coba lihat lagi ya. Keyword selanjutnya adalah kenapa ban motor. Oke. Nah, kenapa ban motor habis sebelah? Habis sebelah, waduh. Kenapa nih? Untung bukan rambut yang habis sebelah ya. Kesian, botaknya cuma setengah. Kenapa nih? Jadi yang paling sering itu adalah masalah suspensi pada motor. Ya. Jadi suspensi yang tidak berfungsi secara sempurna, contohnya di ban motor bebek, itu ada 2 suspensi. Salah satu suspensi tidak berfungsi sempurna, itu yang kena imbasnya adalah ban. Seperti itu. Jadi ban menjadi korban dari suspensi yang kurang sempurna sehingga ban tersebut tidak rata habisnya. Harusnya kan rata untuk semua sisi. Tapi kalau misalnya habis sebelah gitu memang tetap harus diganti ya? Oh betul, karena kan dia sudah tidak sempurna untuk jalan di aspal. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dengan keywords kenapa ban motor bisa pecah? Nah itu dia, kadang-kadang kan memang kalau misalnya lagi jalan gitu terus tiba-tiba suka pecah sendiri, tiba-tiba pecah, itu kira-kira faktor penyebabnya kenapa tuh Bro Jimmy? Itu bete banget kalau langsung pecah gitu ya. Bener. Jadi lagi anak-anak jalan ya kan? Pecah langsung. Nah, kira-kira ada beberapa penyebab. Nah, tapi yang paling sering terjadi adalah, lagi-lagi adalah kurangnya tekanan angin. Jadi karena kita lupa atau jarang mengecek tekanan angin, ban itu kempes, itu kemudian kita bawa beban berlebih. Nah, beban berlebih, kempes, beban berlebih, itu yang bikin adalah ban pecah. Seperti itu. Itu pertama. Kedua, tadi melindas benda tajam. Kalau kena paku, kena kerikil tajam, bisa pecah. Seperti itu. Kemudian adalah ketiga, kurangnya perawatan ban. Nah, tadi juga kita harus rawat ban. Kalau misalnya ada kerikil yang menempel ban, itu juga kita harus sering bersihkan. Itu juga salah satu penyebabnya. Kemudian keempat itu adalah tambalan yang kurang sempurna. Ya. Tambalan kurang sempurna seperti ini. Kalau ban tubeless itu pakai tambal cacing. Betul. Itu sebenarnya buat sementara. Nah, itu yang menyebabkan ban bisa pecah karena di tambalan itu ban rusak. Seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin penggunaan ban yang sudah tipis. Nah, kalau ban sudah tipis, gitu ban sudah tipis berarti kan karet itu sudah tipis. Betul. Nah, itu yang bisa menyebabkan juga ban pecah. Oke, tapi berarti bisa aku simpulkan sedikit nih ya Bro Jimmy ya. Berarti memang perawatan ban itu yang paling penting kan mengecek tekanan anginnya. Betul, tekanan angin. Sebenarnya berapa kali sih tekanan angin kita harus cek, berapa hari sekali atau berapa minggu sekali idealnya? Ya ideal sih sebenarnya seminggu sekali, tapi kan kita agak males ya. Minimal dalam sebulan itu adalah 2 atau 3 kali untuk pengecekan ban. Karena apalagi kalau kita sering pakai motor. Nah itu berarti kan kita harus ngecek kira-kira tekanan anginnya masih standar nggak. Tuh, biar ban motornya awet harus dirawat, ya kan? Oke, betul. Oke, next, terakhir nih dengan keyword kenapa ban motor sering bocor. Nah ini juga pasti sering banget terjadi sama sobat-sobat FDR yang tiap hari menggunakan motornya, bermobilitasnya pakai motor, pasti sering banget nemuin yang namanya ban bocor. Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa? Nah ini sih mirip-mirip dengan yang tadi, yang kempes atau pecah. Jadi bocor itu pertama adalah terkena benda tajam. Ya kalau di jalan kan kita nggak bisa hindari. Kalau misalnya ada paku, kalau bisa kita hindari, kita hindari. Tapi kalau enggak ya pecahan. Kemudian kedua adalah tadi lagi kurang tekanan angin. Tekanan angin yang kita lupa ataupun kita tidak kontrol secara periodik itu juga bisa menyebabkan ban bocor. Ketiga adalah untuk benda asing antara velg juga di antara velg dan ban. Itu juga menyebabkan ban bisa bocor halus seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, yang keempat adalah tutup ventil itu tidak dipakai ataupun tidak sempurna memakai tutup ventil sehingga ada potensi keluar udara.
Oh, jadi ditutupnya nggak sempurna gitu ya? Betul, seperti itu. Dan terakhir adalah penggunaan ban yang sudah tipis atau mau habis. Itu juga, apalagi botak ya, itu juga bisa menyebabkan ban itu bocor. Jadi harus segera diganti dengan ban yang baru. Kira-kira seperti itu Mbak Yesa. Oke, jadi memang kalau misalnya ditanya penyebab-penyebab dari kerusakan-kerusakan ban itu sendiri, kebanyakan karena kelalaian pemakainya juga ya, kelalaian ridersnya juga, karena harus lebih peka sebenarnya. Merawat bannya harus dibersihin, harus dicek tekanan anginnya. Terus ternyata tutup ventil itu sangat berpengaruh ya. Juga, kirain cuma gitu jadi aksesoris doang gitu. Ternyata memang berpengaruh. Jadi seperti itu ya, Sobat FDR ya. Kita lanjut lagi, keywords yang ini sudah selesai. Kita lanjut dengan keyword selanjutnya.